Halo dan selamat datang di channel Podfilm. Podfilm merangkum cerita-cerita yang menarik yang mungkin kamu lewatkan. Hari ini saya akan menyampaikan alur cerita Just Visiting, film tahun 2001 bergenre komedi fantasi. Film Just Visiting mengisahkan perjuangan Thibaut menyelamatkan nyawa tunangannya dengan melompat atau kembali ke masa lalu. Tetapi Thibaut malah terlempar ke masa depan. Udah, itu doang ceritanya. Enggak bercanda. Cerita diawali dengan Earl Warwick, seorang bangsawan Inggris yang ingin menguasai kerajaan dengan menyingkirkan Thibaut. Thibaut merupakan raja Prancis yang akan menikahi putri dari raja Inggris bernama Rosalind. Earl menemui dukun sakti meminta bantuannya untuk menyingkirkan Thibaut. Earl yang awalnya ragu dan tidak percaya dengan kesaktian sang dukun tiba-tiba menjadi yakin setelah sang dukun mengeluarkan naga Indosiarnya dari pancinya. Hari berikutnya, Thibaut datang dan siap menikahi Rosalind. Earl sudah menyiapkan ramuan dari dukun untuk diminum Rosalind, berharap Rosalind membunuh Thibaut. Ramuan tersebut menyebabkan orang yang meminumnya melihat sosok monster. Saat perjamuan, Thibaut dan Rosalind bertukar gelas, sehingga Thibaut yang melihat monster menyerang ibu mertuanya dan juga kekasihnya. Thibaut langsung menggunuskan pedangnya dan menusuk Rosalind. Ketika efek ramuan tersebut hilang, Thibaut menyesal atas perbuatannya. Thibaut pergi ke kamar dan meminta budaknya bernama Andre untuk mencarikan dukun. Andre datang dengan dukun tersebut. Dukun memberikan minuman energen agar Thibaut bisa kembali ke masa lalu dan mengubah kejadian tadi. Karena takut diracuni, Thibaut menyuruh Andre minum ramuan itu terlebih dahulu. Setelah kedua pria tersebut meminum ramuan ini, mereka terlempar malah ke masa depan. Sang dukun lupa memberikan telur ke Thibaut. Tanpa telur tersebut, Thibaut jadi kacau dan malah terlempar ke masa depan. Pagi harinya, Thibaut dan Andre terbangun di sebuah museum di Inggris. Awalnya Andre dicocol-cocol oleh seorang bocah di sana karena dikira manekin. Andre berteriak, anak-anak kecil yang sedang mengunjungi museum ikut kaget dan berteriak, penjaga museum ikut berteriak. Andre dan Thibaut memutuskan pergi dari tempat tersebut karena mereka merasa ini bukan istananya, istana di Inggris. Dengan bantuan pengunjung museum, mereka turun ke basement. Di basement, mereka bertemu dengan naga, sebuah naga merah katanya. Mereka merusak dan menghancurkan mobil pria malang tersebut. Akhirnya Thibaut dan Andre ditangkap dan diinterogasi polisi setempat. Saat itu, Julia yang merupakan pengelola museum datang dan langsung disembah sama dicium oleh Andre kakinya. Julia memiliki wajah yang mirip dengan Rosalind karena Julia merupakan keturunan Thibaut. Thibaut sendiri menyadari kalau sang penyihir sudah berbuat kesalahan yang fatal, menyebabkan mereka berdua terlempar ke masa depan. Thibaut sadar dari kalender yang bertuliskan tahun 2000. Julia awalnya merasa tidak mengenali Thibaut.
Tiba-tiba Thibaut mengucapkan moto keluarganya, "Keberanian adalah keyakinan kami." Julia beranggapan bahwa Thibaut adalah sepupunya yang hilang pada saat berlayar dan dia hilang ingatan, sehingga sikapnya ngelantur, bicaranya ngawur. Julia menelpon kekasihnya Hunter. Dia memberitahukan saudaranya yang hilang sudah kembali. Hunter malah mengkhawatirkan warisan Julia berupa tanah dan kastil nantinya tidak bisa dia jual. Hunter tipe cowok buaya, lelaki kardus, lelaki kampret. Julia akhirnya memutuskan membawa Thibaut ke rumahnya. Saat keluar dari gedung, Thibaut dan Andre keluar dan pusing mendengar kebisingan kota. Setelah Rosalind meyakinkan mereka berdua, akhirnya mereka mau keluar dari gedung. Saat naik mobil, Andre berniat mengikuti dari belakang mobil. Instingnya sebagai budak. Tapi Julia memaksa Andre untuk ikut masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Andre malah terus muntah, padahal kecepatan mobil hanya 20 km per jam. Sampai orang yang di belakang mobil Hunter memaki Hunter. Sampai di rumah Julia, Thibaut dan Andre terus memainkan lampu di rumah Julia. Andre kemudian bertemu dengan tetangga sebelahnya yang bernama Angel, dan Andre langsung klik dengan pembantu tersebut. Kembali ke dalam rumah Julia, karena kebiasaan Andre makan di lantai, makanan anjing pun dia sikat. Hunter menyuruh Thibaut dan Andre untuk segera mandi. Di kamar mandi, mereka mandi dengan semua barang yang ada di kamar mandi. Bahkan parfum mahal sekenilai $2.000 dituang begitu saja oleh Thibaut. Melihat toilet, mereka berdua minum dan cuci muka di sana. Mereka pun menghabiskan tisu toilet dan menganggapnya ini sebagai anduk yang wangi. Malam hari, Hunter mengajak semua makan malam di restoran yang cukup mewah. Andre makan di bawah meja. Bahkan salah satu pengunjung restoran memberi Andre makan seperti anjing. Julia langsung menyuruh Andre naik ke atas meja. Di atas meja, Andre barbar langsung mengambil makanan dari tamu lain. Tiba-tiba Andre kebelet pipis dan ngomong sama majikannya, Thibaut, "Sana keluar sendiri, bawa obor." Thibaut yang takut langsung keluar ruangan dan mengambil salah satu lampu hias di ruangan tersebut. Andre langsung kabur ketika ditanyai pelayan di sana, "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" Dari pelariannya malah Andre bertemu dengan toilet. Di kamar mandi, Andre terkagum-kagum dan heran pada air yang keluar dari urinoir, dan Andre mengambil pengharum yang ada di sana dan memakannya. Pulang dari restoran, Andre membagi pengharum urinoir tersebut dengan 3 orang yang bersama dengan dirinya. Andre mengatakan baunya seperti hutan dan berasal dari air mancur biru. Semua orang memakannya dan hanya Julia yang sadar itu apa. Bahkan Hunter meminta lagi kepada Andre. Akhirnya sang penyihir menyusul Thibaut ke masa depan dan mengejutkan petugas penjaga keamanan di museum tersebut. Pagi harinya Thibaut berusaha mencari si penyihir dengan bantuan Julia. Di lain sisi, Andre bertemu kembali dengan Angel. Angel yang sedang dimarahi tuannya membuat Andre marah dan mengacungkan pisau dan mengancam majikan Angel serta menyuruh majikannya tersebut mencium kaki Angel. Thibaut dan Julia mencegah perbuatan Andre.
Andre kemudian dihukum untuk menjadi budak Angel selama sehari. Angel merasa aneh dengan sikap Andre yang benar-benar seperti budak. Harusnya kau bisa hidup sebagai orang bebas. Angela menanyakan apa yang sudah Andre dapatkan dari menjadi seorang pelayan Thibaut. Andre memperlihatkan sebuah kotak berhiaskan permata dan emas. Akhirnya Angel mengajak Andre ke pegadaian untuk mendapatkan uang dan bersenang-senang. Andre di mobil mencicipi dan memakan lipstik milik Angela. Mereka berbelanja dan bersenang-senang bersama. Malam harinya mereka berdua ke nightclub dan bertemu dengan Hunter serta selingkuhannya. Hunter langsung menarik pacarnya tersebut dan pacarnya malah menjatuhkan tasnya. Kembali ke Thibaut dan Julia. Dalam pencarian si penyihir, Julia menempelkan nomor HP agar Thibaut jika hilang bisa dihubungi. Julia kemudian dicopet, tetapi Thibaut berhasil menangkap pencopet tersebut. Thibaut berniat memotong tangan pencuri tersebut. Semua orang panik, bahkan seorang nenek-nenek terkejut dan syok. Thibaut marah dan pergi berjalan sendiri dan terpisah dengan Julia. Julia mendapatkan petunjuk penyihir yang datang ke masa depan saat kembali ke museumnya. Sedang Thibaut masuk ke bar dan mentraktir satu bar dengan 1 koin emasnya. Saat suasana bar mulai memanas, pemilik bar menelpon Julia. Julia datang dan mengajak Thibaut menemui sang penyihir. Thibaut dan Julia menemui penyihir. Sang penyihir menyatakan bahwa dia memerlukan sedikit waktu lagi untuk menyempurnakan ramuannya. Thibaut gembira dan memutuskan untuk mencari Andre, mengabarkan bahwa mereka berdua sudah bisa pulang. Di tengah jalan, sang penyihir meledak karena salah mencampurkan bahan atau gimana. Tiba di rumah Julia ketika malam hari, Andre menemui tuannya dan meminta pembebasan atas dirinya. Thibaut marah dan kesal dengan sifat Andre, tapi Julia memohon agar Andre dibebaskan dan berhak memilih bahagia dengan pilihannya. Sebelum Andre pamit dan berterima kasih, Andre menyerahkan dompet perempuannya bersama Hunter. Julia curiga bahwa Hunter tidak punya saudara perempuan. Hunter yang tiba di rumah juga tidak bisa menjawab pertanyaan Julia. Akhirnya Julia mengusir Hunter dari rumahnya. Sang penyihir datang dan sudah menyelesaikan ramuannya di rumah Julia. Thibaut harus kembali di tempat di mana dia datang sebelumnya, yaitu museum. Mereka kembali ke museum dengan taksi. Saat macet, Thibaut tiba-tiba merebut kuda yang polisi tunggangi secara paksa, masuk ke dalam kereta dan dikejar polisi hingga sampai ke museum. Di museum, Thibaut berpamitan dengan Julia dan meyakinkan bahwa Julia akan menemukan lelaki baik lainnya. Thibaut berhasil kembali dan menyuruh bangsawan Earl mencoba mencelakainya meminum anggurnya. Earl yang ketakutan melompat dari kastil dan Thibaut kembali dengan Rosalind. Hunter yang penuh dengan amarah kembali ke rumah Julia. Entah kenapa dia kok minum ramuan sambil merapal sihir yang dukun itu tulis, menyebabkan Hunter terlempar ke masa lalu dan langsung dikerubungi orang dengan pedang. Julia akhirnya menemukan pria yang menjadi jodohnya dan mereka berdua memutuskan untuk mengelola kastil itu bersama-sama.